ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dari sebab keberkahan hidup seorang muslim dan muslimah, dia selalu berada di dalam lahan ketaatan, di pintu ibadah, dan pada syariat-syariat kebaikan yang telah Allah hamparkan sebagai nikmat dan karunia. Termasuk keberadaan seorang muslim dan muslimah berpijak di atas negeri yang dia tinggal di dalamnya, di atas tanah yang mungkin dia lahir padanya. Banyak dari kenangan dan kebaikan yang tidak bisa terlupakan. Itu adalah keberkahan di dalam hidup. Seorang menjadi kunci membuka kebaikan, menjadi sebab hati-hati manusia menjadi dekat dan merekat, dan menjadi perantara yang mengajak orang kepada pintu-pintu ketaatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan bahwa kebersamaan seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupan bernegara di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, atau dengan bahasa yang lebih detailnya di dalam syariat, kehidupan mereka berjamaah, di dalamnya banyak keberkahan dan banyak kebaikan. Dan ini prinsip pokok dijaga di dalam agama. Hal yang dengannya merupakan simbol dari syariat yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wa ma auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama
apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan apa yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, serta apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Disebut 5 nabi, ulul azmi, 5 nabi yang terbaik, simbol para nabi dan para rasul, mewakili nabi-nabi yang lainnya. Apa wasiat, wahyu dan perintah Allah kepada mereka? An aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Karena itu di dalam makan saya, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kita sering makan banyak tapi seakan-akan tidak kenyang? Kata Nabi SAW, barangkali makan kalian berpisah-pisah, makan sendiri-sendiri. Kata beliau, ijtami'u ala ta'am, berkumpullah kalian, bersamalah kalian di dalam makan. Maka para sahabat pun makan bersama dan mereka merasakan keberkahan. Ini dalam makan bersama saya terdapat keberkahan. Apalagi di dalam kehidupan besar yang padanya terbingkai berbagai kemaslahatan-kemaslahatan yang agung. Yang di dalam kehidupan bersama ini terdapat keamanan bersama. Terdapat perkara-perkara penting yang diperlukan oleh setiap manusia di dalam urusan dunia maupun di urusan agamanya. Karena itulah syariat ini hanya menegaskan satu hal dan menjadi kaidah pokok di dalam syariat, tidak bisa ditawar-tawar, harga mati di dalam agama untuk menjaga persatuan kebersamaan di dalam agama atau dalam ketaatan kepada pemimpin, dan diharamkan perpecahan dan segala makna yang mengarah ke sana. Iya. Karena itu tidak boleh keluar dari agama, berpecah darinya. Sebagaimana umat Islam apabila sudah berkumpul di dalam sebuah negeri dipimpin oleh kepala negara, tidak boleh keluar darinya. Sebab itu adalah hal yang akan membawa perpecahan. Dan siapa yang ingin mengganggu gugat di dalam hal tersebut, hukum Nabi SAW sangat tegas. Seorang pemimpin kalau sudah syah sebagai pemimpin, ada yang ingin melensernya, ada yang ingin mengkudetanya, atau datang pemimpin baru ingin menyainginya, menggantinya, hukumnya di dalam agama cuma satu, harga mati. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, man atakum wa amrukum jami' ala qalbi rajulin wahid yuridu an yashukka asal muslimin fadribu unuqal akhiri minhuma kainan mangkan. Siapa yang mendatangi kalian dan mereka, siapa yang mendatangi kalian sedangkan kalian sedang berada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, satu hati, orang yang datang ini ingin memecah belah tongkat kaum muslimin, maka perintah Nabi, penggallah leher orang yang terakhir datang, siapapun dia. Itu hukum di dalam pengadilan agama. Dihalalkan darahnya. Karena itu di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini hadits disebutkan oleh Imam Nawawi di Arba'in Nawawiyah dari 42 hadits yang merupakan pokok dasar di dalam agama. La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidaklah halal
darah seorang laki-laki muslim kecuali kalau dia melakukan 3 hal. Iya. Salah satunya at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaah. Kalau dia melakukan hal tersebut, itu menghalalkan darahnya. Sebab ini adalah perkara yang bisa membahayakan kebersamaan. Bisa membahayakan kebersamaan. Ya, belakangan ini dengan beredarnya berbagai media informasi dan gampangnya informasi-informasi itu masuk kepada manusia, ada saja sebagian orang yang melontarkan kalimat-kalimat yang ingin membuat ribut di tengah masyarakat, membuat perpecahan di tengah kaum muslimin, melanggar dan menginjak-injak prinsip pokok di dalam agama. Tapi yang menjadi masalah orang-orang ini, dia tampil dengan pakaian penasehat. Kadang dia baca ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi bahwa ada jenis fitnah seperti ini. Iya. Fitnah yang besar menimpa umat. Dan ketika keluar fitnah ini, Nabi sudah terangkan bahwa mereka du'atun ila abwabi jahannam. Mereka adalah dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Itu bahasa Nabi SAW dalam hadits Hudzaifah bin Yaman, riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan bahasa saya, tapi Nabi yang membahasakannya seperti itu. Dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka jahannam. Siapa yang menjawab mereka, dia akan melempar orang-orang itu ke dalam neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifatkan kami tentang mereka, apa cirinya? Kata beliau, hum qaum min jilditina. Mereka satu kaum dari warna kulit juga kita. Berbicara dengan lisan kita juga. Dia bisa berbicara dengan bahasa Arab, menyampaikan dengan lisan bahasa Arab, kadang berdalil dengan ayat-ayat dan hadits-hadits. Tapi Nabi menyebutnya du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Kenapa? Karena keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus. Karena itu keyakinan kebersamaan, ketaatan kepada pemerintah yang syah, itu adalah hal yang berjalan di tengah umat Islam dari masa ke masa. Perkara yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Dan di sini saya akan bacakan dari ucapan-ucapan para ulama rahimahumullahu taala, ulama-ulama yang telah berlalu, bagaimana ucapan-ucapan mereka di dalam hal ini, supaya kita pahami bahwa ini adalah agama yang tetap, keyakinan yang pasti, pegangan yang pokok di tengah umat Islam yang banyak dikaburkan oleh sebagian manusia di masa ini. Di antara manusia-manusia yang sedang mengaburkan ini, ada sebagian orang yang berkata di dalam komentar panjang lebar, itu pun dia tidak sampaikan di Indonesia, dia sampaikan di luar negeri sana. Iya. Dia katakan bahwa saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik di bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal dan hasil dari pilpres curang dan zalim. Oleh karena itu saya mendukung sepenuhnya hasil ijtima ulama untuk menyatakan menolak kekuasaan berdasarkan kecurangan dan kezaliman. Iya, saya tidak ada hubungan dengan politik. Ya, pilpres saya nggak ikut-ikut. Jelas ya? Tapi kalau terkait dengan perkara agama, mengatasnamakan agama, wah itu urusan saya. Jangan bilang saya nggak ikut-ikut. Apalagi ini kedustaan terhadap agama. Tidak ada orang yang berpemahaman agama berbicara seperti ini. Apalagi dia namakan dirinya ulama. Ya, seenaknya saya bikin ijtima ulama.
Apa dasarnya di dalam hal tersebut? Apa dasarnya di dalam hal tersebut? Baik, di sini ada dua sudut yang ingin saya terangkan. Sudut yang pertama terkait dengan tuduhan ilegal, curang, zalim, ya, tidak syah. Baik, ini urusan pengadilan, urusan di pembuktian. Kalau kalian punya bukti curang, ya datangi tempat-tempat untuk membuktikan kecurangan. Jangan cuma teriak-teriak saya. Apa jadinya negeri ini? Mau jadi negeri barbar. Hukum rimba yang berlaku. Setiap kali ada yang dasturu, curang. Setiap kali ada yang tidak cocok, zalim. Ya, datang ke sana pengadilan. Beri pembuktian bahwa itu adalah kezaliman. Di situ tempatnya. Di situ tempatnya. Dan ini saya akan terangkan kerusakan pemikiran ini. Ini diantara fitnah-fitnah yang saya akan bahasakan nanti terkait dengan sebagian dai-dai yang disebut dengan gelar dai-dai pengamat politik. Ya. Saya akan terangkan nanti salah satu pokok kerusakannya di sini. Tidak ada ukuran di dalam menimbang. Seenaknya saja menuduh. Yang penting yang ingin saya terangkan di sini sebagai dasar pokok pembahasan adalah hal yang kedua. Hal yang kedua, baik, anggaplah curang, ilegal, tidak syah. Ya. Kalau bahasa sebagian dai tadinya bagus di atas sunnah, kemudian setelah itu menjadi politikus juga, katanya banyak ngibul. Ya. Anggaplah seluruh hal tersebut terjadi. Apa hukum syariat di dalam hal itu? Ada penguasa yang naik dengan cara yang zalim, berkuasa dengan cara yang tidak benar, tapi dia sudah berhasil berkuasa. Apa hukumnya dalam agama? Kita bicara agama, jangan bicara politik. Bicara agama. Apa dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah? Apa ucapan para ulama as-salaf di dalam hal tersebut? Ini masalah-masalah besar yang harus diterangkan dan merupakan pokok pembahasan saya di sini. Iya. Dan ini saya akan jelaskan dari ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam ahli sunnah wal jamaah. Iya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan dijelaskan di berbagai buku dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Saya akan membawakan riwayat saya bersambung kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam hal ini terkait dengan uraian beliau yang disebutkan oleh Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala. Saya riwayatkan ucapan Imam Ahmad ini melalui jalur guru kami, ahli hadits di masa sekarang, ulama penyandang sanad yang tertinggi mungkin di masa kini, yaitu guru kami Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil Al-Hambali rahimahullah. Beliau meriwayatkannya dari Abdul Haq bin Abdul Wahid Al-Hashimi, dari Ahmad bin Abdillahi ibn Salim Al-Basri, dari Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, dari Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Saif Al-Faradi, dari Abul Mawahib Muhammad Al-Ba'li, dari Muhammad bin Badruddin Al-Balbani, dari dua Syihab, Syihab Ahmad bin Ali Al-Wafai dan Syihab Ahmad bin Yunus Al-Aithai. Keduanya meriwayatkan dari Asy-Syams Muhammad bin Talun, dari Amatil Khaliq Al-Aqabiyah dan selainnya, dari Aisyah binti Abdul Hadi, dari Zainab bintil Kamal Ad-Dimashqiyah atau Al-Maqdisiyah, dari Abdurrahman bin Makki Al-Hasib, dari Abu At-Tahir As-Silafi rahimahullah. Beliau berkata, mengabarkan kepada saya Ahmad bin Ali At-Turaithithi. Beliau berkata, mengabarkan kepada saya Hibatullah ibn Hasan Al-Lalakai. Ini Imam Al-Lalakai, penulis kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala berkata, akhbarana Ali bin Muhammad ibn Abdillahi As-Sukkari. Qala haddathana Uthman bin Ali
bin Abdullah bin Yazid Ad-Daqiqi. Beliau berkata, haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab Abul Ambar. Beliau meriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari. Beliau meriwayatkannya dari Abdus ibn Malik Al-Attar. Ini Abdus bin Malik Al-Attar. Ini murid Imam Ahmad yang meriwayatkan akidah ini. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata di buku yang populer dengan judul Usulus Sunnah. Buku populer di masa ini disebut dengan nama Usul As-Sunnah. Saya sengaja sebutkan riwayat bersambung supaya jangan ada yang datang berkata bahwa ini cuman dari ustadz saja ini. Ya. Ini satu dari Imam Ahmad. Dan saya bisa bawakan puluhan ucapan para ulama salaf sebelum Imam Ahmad dan semasa dengannya setelahnya. Bukan orang-orang belakangan yang baru lahir kemarin. Dari para ulama yang dikenal kemurnian ilmunya dan kebersihan pengambilan ilmu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Usulus sunnati indana," pokok sunnah di sisi kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh terhadap apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil petunjuk darinya, mengikutinya. Setelah itu beliau berbicara dengan beberapa pembicaraan, lalu Imam Ahmad menerangkan beberapa pokok keyakinan dari sunnah. Kata beliau, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslatan lam yakulha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Kata beliau, dari sunnah lazimah, ini ciri ahli sunnah. Kalau seorang mau dikatakan ahli sunnah, ini ciri-cirinya. Sunnah lazimah yang harus melekat pada dia, harus ada bersamanya. Siapa yang tidak berpendapat dengannya, tidak mengimani pokok-pokok sunnah ini, maka dia bukan ahli sunnah. Itu ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Lalu Imam Ahmad menyebutkan beberapa perkara dari pokok-pokok sunnah ini. Di antaranya beliau berkata, was-sam'u wat-ta'ah lil a'immah. Dan dari pokok sunnah yang wajib dipegang, siapa yang tidak mengimaninya bukan ahli sunnah. Kata Imam Ahmad, mendengar dan taat kepada para pemimpin. Wa amirul mu'minin al-barri wal fajir. Dan dia mendengar dan taat kepada kepala negara, pemimpin kaum mukminin yang baik maupun fajir. Yang penting dia pimpinan kaum mukminin. Tidak dilihat salih atau tidak salih, baik atau buruk. Dia pimpinan kaum mukminin. Kaidahnya mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Kemudian kata Imam Ahmad, "Wa man waliyal khilafata fajtama'a an-nasu alaihi wa radu bihi." Demikian pula kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin yang memegang khilafah, yang manusia telah bersepakat terhadapnya. Wa radu bihi, dan manusia ridha terhadapnya. Ini beliau terangkan jenis-jenis pemimpin. Di antaranya pemimpin itu ada yang menjadi pemimpin, dia naik dengan ridha manusia. Semua orang ridha dia sebagai pemimpin. Dia sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua dari pemimpin, kata Imam Ahmad, wa man ghalabahum bis-sayf hatta sara khalifatan wa summiya amirul mu'minin. Demikian pula yang menjadi pemimpin, siapa yang berhasil menaklukkan rakyat dengan pedang. Saya mau bertanya, menaklukkan rakyat dengan pedang, ini cara apa ini? Dibenarkan atau tidak? Tidak dibenarkan. Tapi bersama dengan itu, ini keyakinan ahli sunnah yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Siapa yang berhasil menaklukkan rakyat dengan pedangnya sampai dia menjadi khalifah. Perhatikan, dia berhasil dengan cara yang salah, tapi bersama dengan itu Imam Ahmad menyebutnya dengan nama khalifah.
disebut dengan nama khalifah. Wa summiya amirul mu'minin, dan dia telah disebut sebagai pimpinan kaum mukminin. Ini nas ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam Ushulus Sunnah. Kepemimpinan di dalam syariat itu syah, seorang pemimpin syah jadi kepala negara itu dengan 3 cara di dalam syariat Islam. Cara yang pertama dan cara yang kedua ini yang disebut oleh Imam Ahmad dengan cara ridha di tengah manusia. Ridha, setuju di tengah manusia. Cara yang ketiga ini dengan cara tidak ridha. Dia berhasil berkuasa dengan pedangnya, dengan kekuatannya. Iya. Jadi kalau detailnya ada 3 cara. Yang pertama ada namanya bikhtiyari ahlul halli wal aqd. Dipilih oleh orang yang berwenang di negara. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi meninggal, beliau menjadi khalifah pengganti Rasulullah itu dengan ridha manusia. Tapi siapa yang memilihnya? Para sahabat yang berkumpul di bawah Thaqifah. Sebagaimana Utsman ibnu Affan, beliau menjadi khalifah itu dengan dipilih hasil pilihan dari 6 orang ahli syura yang diwasiatkan oleh Umar. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah itu dengan kesepakatan para sahabat. Jelas ya? Kesepakatan para sahabat. Cara yang kedua, kepala negara syah menjadi kepala negara apabila dia mendapat limpahan kekuasaan dari kepala negara sebelumnya. Karena itu setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, Umar ibn Khattab otomatis menjadi kepala negara. Karena di masa hidupnya Abu Bakar As-Siddiq sudah menerangkan kepada para sahabat, pemimpin setelahku adalah Umar ibn Khattab. Iya. Dan ini pemimpin jenis yang kedua juga syah di dalam syariat berjalan. Dan di atas dasar inilah beberapa pemerintahan dalam bentuk kerajaan di masa sekarang. Ada rajanya, ada putra mahkota dan seterusnya. Ini sama. Ada kepala negara, dia berwasiat setelahnya. Wasiat, orang yang diwasiatkan setelahnya mau disebut putra mahkota, mau disebut yang lain, itu cuma penamaan. Hakikatnya sama. Kemudian cara yang ketiga, ini orang yang sebenarnya dia tidak memimpin. Dia tidak syah sebagai pemimpin, tetapi dia melakukan paksaan untuk memimpin dengan cara yang salah. Apakah dia melakukan kudeta, memberontak, memerangi manusia sampai berhasil berkuasa, maka dia syah menjadi apa? Syah menjadi pemimpin dengan hal tersebut. Iya. Dan ini prinsip penting yang harus diketahui. Cara yang ketiga ini. Iya. Cara yang ketiga ini. Makanya ini dai-dai pengamat politik ini, itu diantara mereka ada yang berkata, saya ini heran kepada kalian katanya. Iya. Tidak mau ikut memilih, tidak ikut-ikut pemilihan, tapi begitu ada hasil dari pilihan, kalian setuju. Kalian sepakati. Ya. Ini perhatikan ya, karena dai-dai dia tidak berpijak di atas ilmu, berpijaknya di atas pengamatan politik. Jadi lebih cocoknya jadi politikus saya. Kalau dia menghukum-hukum syar'i, ini adalah hal yang disepakati. Ini adalah hal yang disepakati di tengah para ulama rahimahumallahu taala. Dan apa yang disebut oleh Imam Ahmad di sini? Ini dari perkara yang disepakati di tengah para ulama. Saya akan bacakan beberapa nas dari para imam yang lain selain daripada Imam Ahmad. Coba di sini saya ingin menerangkan ya, cara atau syahnya pemimpin dari jenis yang ketiga. Kalau dia berhasil berkuasa dengan pedangnya dan orang sudah membeatnya, sudah mengesahkannya sebagai kepala negara, maka itu syah dihukumi oleh Imam Ahmad, disebut dengan nama khalifah dan disebut dengan nama Amirul Mukminin. Iya. Disebut dengan nama Amirul Mukminin.
Karena itu kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, man waliyal khilafata bi ijma'in nas alaihi wa ridahum fa huwa amirul mu'minin. Siapa yang menjadi khalifah dengan kesepakatan manusia terhadapnya atau dengan ridha manusia, maka dia adalah amirul mu'minin. Dan dengan ridha manusia, maka dia adalah pemimpin kaum mukminin. La yahillu li ahadin ay yabita lailatan wa la yara laysa alaihi imamun barran kana aw fajira. Tidak halal dia bermalam satu malam. Kalau sudah ada pemimpin, tidak halal dia bermalam satu malam dan dia menganggap dirinya tidak ada pemimpinnya. Apa pemimpin baik maupun buruk. Iya. Ini penegasan dari siapa? Imam Barbahari. Dan ini satu sudut saya akan terangkan nanti. Juga dari jawaban terhadap syubhat-syubhat. Baik, saya akan selesaikan. Dari pembahasan pemimpin kalau dia sudah terlanjur berkuasa, walaupun dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Dan semua dari kita memaklumi bahwa pemilu itu bukan dari syariat Islam. Saya tidak berbicara tentang boleh atau tidaknya pemilu dilaksanakan di Indonesia. Saya berbicara hukum syar'i, hukum agama. Pemilu itu bukan dari syariat Islam. Dan dikata dilakukan pemilihan seperti di masa lalu, dipilih langsung oleh wakil-wakil rakyat, maka itu lebih mencocoki pembahasan syariat. Iya. Dan sudah dimaklumi, pemilu ini biayanya andai kata dipakai untuk membangun kota-kota, akan sudah muncul kota-kota baru di Indonesia ini yang makmur. Dengan hasil biaya pemilihan itu. Belum lagi di belakangnya dari perpecahan, dari saling caci mencaci, ya, dari saling hina menghina, ya, sehingga muncul istilah-istilah baru, ya. Itu kan munculnya istilah-istilah baru di belakang itu semua. Akhirnya menjadi hal yang menjauhkan hati antara sesama anak-anak bangsa. Dan ini adalah hal yang keliru. Tapi begitu terjadi kekeliruan ini, terjadi pemilihan pemimpin dari hasil ini, maka di dalam hukum syar'i dia dianggap sah. Itulah yang saya sebutkan tadi dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar ini radhiyallahu anhu, beliau itu melewati berbagai kejadian masa-masa pemerintahan. Beliau hidup di masa ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bertikai dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, beliau serahkan kekuasaan kepada Al-Hasan. Lalu Al-Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Kemudian 30 tahun setelahnya dikenal sebagai tahun-tahun persatuan. Setelah Muawiyah radhiyallahu taala anhu meninggal, maka Muawiyah mengangkat anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya. Tidak lama berselang Yazid juga meninggal, lalu diganti oleh anaknya Muawiyah bin Yazid. Iya, Muawiyah bin Yazid. Kemudian setelah itu digantikan oleh Marwan, lalu turun kepada Abdul Malik bin Marwan. Dan ini semuanya dialami oleh Ibnu Umar. Di masa-masa itu, Abdullah bin Zubair ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu meninggal, itu tidak membaiat. Ya, tidak membaiat. Dengan alasan beliau sendiri. Setelah meninggal Yazid, meninggal Muawiyah, kaum muslimin di berbagai tempat itu membaiat Abdullah bin Zubair. Jadi ada kepala negara Abdullah bin Zubair, Syah, sampai beliau memimpin haji 8 tahun. Abdullah bin Zubair. Iya. Kemudian setelah itu Abdullah bin Zubair digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan dengan mengutus Hajjaj bin Yusuf sehingga menggulingkan siapa? Abdullah bin Zubair. Ini di semua fase ini masih ada sahabat yang hidup. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan bersamaan dengan itu Abdullah bin Umar
Ya, ketika Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin, beliau membaiatnya, sholat di belakangnya, menyerahkan zakat kepadanya. Begitu Abdul Malik bin Marwan yang memimpin, padahal dia berkuasa mengkudeta Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar juga diterangkan di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, ya, dengan sangat yang bagus, bahwa Ibnu Umar berkata, ya, di masa fitnah tidaklah datang seorang pemimpin kecuali Ibnu Umar sholat di belakangnya dan menyerahkan zakatnya kepada pemimpin itu. Menyerahkan zakatnya kepada pemimpin tersebut. Bahkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, di dalam Sahih Al-Bukhari di Kitabul Ahkam itu diterangkan bagaimana cara membaiat pemimpin. Bagaimana cara membaiat pemimpin. Iya. Ini juga akan kita terangkan nanti terkait dengan masalah baiat. Akan saya uraikan insyaallah taala di pembahasan yang kedua. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar berkata, saya menyaksikan Ibnu Umar ketika manusia sudah berkumpul di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Saya mau tanya tadi, Abdul Malik bin Marwan berkuasa dengan cara apa? Dengan cara ridha atau dengan cara pedang? Dengan cara pedang. Ini dia memberontak, berkuasa. Tapi begitu sudah berhasil menjadi pemimpin, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Ibnu Umar memerintah kepada Abdullah bin Dinar, tulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan dari Ibnu Umar. Inni ukirru bis-sam'i wa ta'a li Abdullah Abdul Malik Amirul Mukminin ala sunnatillahi wa sunnati rasulih mastata'tu. Ya. Wa inna baniya qad aqarru bimisli dzalik. Kata Ibnu Umar, tulis kepadanya bahwa saya Abdullah bin Umar telah menyetujui untuk mendengar dan taat kepada hamba Allah Abdul Malik, pimpinan kaum mukminin. Saya mendengar dan taat di atas sunnah Allah dan sunnah Rasulnya sesuai dengan kemampuanku. Dan sesungguhnya anak-anakku juga telah mempersaksikan hal yang sama. Iya. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tidak ada istilah, oh ini pimpinannya ilegal. Ya. Hasil zalim dan curang. Ini orang yang paham agama seperti ini caranya bersikap. Begini caranya bersikap. Ya. Dan ini akal sehat namanya. Ini akal sehat. Kalau mau akal sehat ini namanya akal sehat. Ya. Jangan seperti yang banyak jualan akal sehat sekarang ya. Saya setiap kali melihat orang-orang yang jualan akal sehat ini, itu semakin kacau aja. Akalnya tidak sehat-sehat saya lihat. Ya. Dan ini dari musibah-musibah ya yang menimpa kita. Baik, disebutkan di kitab Al-I'tisam karya Syatibi rahimahullah, Al-Imam Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi. Iya. Dikatakan kepada beliau, apakah baiat itu terpaksa? Kata beliau tidak. Baiat itu harus ridha. Seorang ridha. Maka dikatakan kepada beliau, bagaimana kalau pemimpinnya pemimpin yang sewenang-wenang, a'immatu jur, a'immatu jaur, pemimpin yang sewenang-wenang. Kata Yahya bin Yahya, beliau berdalil. Lihat para ulama kalau berdalil. Ini Yahya bin Yahya, guru Imam Muslim, murid Imam Malik. Yahya bin Yahya Tamimi An-Naisabur. Kata Yahya bin Yahya, Ibnu Umar telah membaiat Abdul Malik bin Marwan. Dan Abdul Malik bin Marwan mengambil kekuasaan dengan pedang. Demikian telah sampai kepada saya hadits melalui Imam Malik rahimahullahu taala dari sanad beliau kepada Ibnu Umar. Nah, itu para ulama ya, berpegang di atas jalan. Kemudian Yahya bin Yahya berkata, wal bai'atu khairun minal furqah. Bai'at itu lebih bagus dari perpecahan. Lebih bagus dari perpecahan. Ini kalau diikuti orang yang berbicara ini, seenaknya saja. Sampai kapan mau buat ribut di Indonesia ini? Ini membuat ribut anak-anak negeri ini. Orang sudah selesai, semuanya sudah punya pemimpin baru, dia belum on off. Ya. Masih saja di dalam hayalan-hayalannya, di dalam hawa nafsu pribadinya. Kalau dia nasihat jujur kebaikan untuk umat, tidak ada orang yang jujur kebaikan untuk umat seperti itu.
Orang yang jujur kebaikan untuk umat itu, dia tidak pikir maslahat dirinya. Gampang dia diinjak-injak, dizalimi itu nggak ada masalah. Yang penting orang tidak ada perpecahan, tidak ada pertumpahan darah. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan para a'immah. Walaupun mereka dizalimi misalnya oleh pemerintah, tetapi mereka di atas keyakinan itu. Baik, itu Imam Ahmad. Satu. Saya beri imam yang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di kitab Al-Manaqib, Manaqib Asy-Syafi'i. Iya. Di kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Dan ini saya bisa bawakan sanad bersambung ya, cuman kalau setiap hal saya bawakan dengan sanad bersambung, kapan kita selesainya? Baik. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah atau Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Harmalah bin Yahya At-Tujibi, murid Imam Syafi'i. Dengan sanadnya kepada Harmalah di Manaqib Asy-Syafi'i, kata Harmalah, sami'tu Syafi'iyya, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, kullu man ghalaba 'ala al-khilafah bis-sayf hatta yusamma khalifah wa yajma'u an-nasu 'alaihi fa huwa khalifah. Kata Imam Syafi'i, setiap orang yang berhasil berkuasa terhadap khilafah, keberhasilannya itu dengan pedang, lalu dia menjadi khalifah, disebut khalifah, manusia sudah bersatu padanya, berkumpul padanya, maka kata Imam Syafi'i, dia syah sebagai khalifah. Syah sebagai apa? Sebagai khalifah. Ini ucapan Imam Syafi'i. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan as-salaf rahimahumullah. Iya. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menukil kesepakatan ulama. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada yang tidak kenal Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kenal ya? Ya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Masya Allah. Kalau ada ucapan Ibnu Hajar bagus, diambil. Ya. Tapi kalau ada ucapan Ibnu Hajar tidak cocok dengan dia, tidak tahu di mana dia sembunyikan. Padahal ini ucapan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di kitabnya Fathul Bari. Iya. Ada di jilid 13 halaman 7. Ibnu Hajar berkata, wa ajma'al fuqaha'u ala wujubi ta'atis sultanil mutaghallib. Dan para ulama ahli fikih semuanya sepakat tentang wajibnya taat kepada pemerintah yang berhasil berkuasa. Mutaghallib, berhasil berkuasa dengan paksa. Wal jihadi ma'ahu. Dan kata Ibnu Hajar, para ulama ahli fikih wajib bersepakat bahwa wajib berjihad bersama dia. Yang pemerintah ini mengajak berjihad, kita wajib berjihad bersamanya. Kenapa? Ini akal sehat yang ingin saya sebutkan di sini. Kata Ibnu Hajar, wa anna ta'atahu khairun minal khuruji alaihi. Taat kepadanya itu lebih baik daripada kudeta. Iya. Lima fi dzalika min haqnid dima wa taskinid duhama. Karena di dalam hal tersebut terdapat manfaat memelihara darah-darah jangan sampai tertumpah. Dan menenangkan kondisi jangan sampai terjadi prahara yang bertebaran di mana-mana. Ini akal sehat namanya. Jelas ya? Kalau akalnya tidak sehat, lihatlah itu reformasi. Ini saya selalu sebutkan ini, yang mengaku dirinya bapak reformasi, aktivis 98 dan macam-macam ini. Ini orang-orang yang paling banyak dosanya. Di antara orang-orang yang paling banyak dosanya. Yang menyebabkan kita merasakan pahitnya hingga hari ini. Ya. Alasannya apa? Korupsi katanya, KKN. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak terbukti. Ya. Yang terbukti sebagian dari mereka sudah kenyang perutnya. Ya. Sebagian dari mereka sudah berhasil berkuasa yang dia cari. Kepemimpinan-kepemimpinan tertentu. Dan ini keluar dari jalur syariat. Pemimpin yang zalim sekalipun, kita tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Ya. Coba lihat pada saat Krismon itu. Betapa banyak darah yang tertumpah. Kehormatan yang diinjak-injak. Harta benda yang hangus. Ya. Itu kejadian perlu diingat. Jangan sampai terulang lagi. Itu sejarah pahit. Ya. Selalu diingat bukan untuk diulangi.
Tapi seorang mukmin itu kalau sudah jatuh di dalam lubang binatang buas satu kali, dia tidak terulang jatuh lagi ke situ. Itu sifat seorang mukmin. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "La yuldagul mu'min bi juhrin wahidin marratain." Seorang mukmin itu tidak terjerat di dalam lubang binatang buas sebanyak 2 kali. 1 kali saja. Sudah pernah jatuh sekali, maka dia sudah tahu ini lubang binatang buas. Jangan dia masuk lagi di situ. Iya. Tapi yang menjadi heran ini, kok masih ada orang-orang yang menjawab seruan-seruan seperti itu. Iya. Dan yang sangat saya sedihkan, itu bukan dari lapisan, dari kalangan tertentu, di kalangan anak-anak muda kita, di kalangan masyarakat kita. Ini anak-anak muda kita. Level belajarnya itu bukan level rendahan, sudah tinggi. Namanya saja mahasiswa. Jelas ya? Tapi kerjaannya Masya Allah. Senangnya kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Ya, demo-demo, bakar-bakar di jalan. Ya. Kalau punya inspirasi, punya pendapat, ada hal yang bagus, pertama buktikan dulu. Jangan bicara saja. Bikin konsep yang bagus. Kemudian yang kedua, nasihatkan kepada orang yang bersangkutan secara langsung. Jangan cuma teriak-teriak di jalan saja. Harusnya kan dinasihati seperti itu anak-anak muda ini. Ya, datang lagi orang belakangan, dia kasih lagi syubhat ke anak muda ini. Masya Allah, gampang sekali. Anak-anak mahasiswa itu, kata Bung Hatta, adalah akal dan pikiran rakyat. Ya. Semakin dia kompori anak-anak muda ini untuk melakukan apa? Aktivitas yang tidak benar. Harusnya anak-anak muda ini kita katakan, iya benar, itu ucapan Bung Hatta, benar. Kapan itu? Di mahasiswa di masa dia. Mahasiswa di masa dia. Mahasiswa di masa Bung Hatta tidak sama dengan kalian. Jelas ya? Karena itu pernah disebutkan katanya dari Abdul Malik bin Marwan. Karena dia berkuasa dengan apa? Pedang ini. Banyak ribut-ribut yang tidak senang dengan dia. Maka dia kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Orang-orang yang berpengaruh, dia kumpulkan. Terus dia tanya kepada mereka, kalian ingin saya, khalifah, sama seperti Abu Bakar dan Umar? Kata mereka, iya. Kami ingin engkau sama dia seperti Abu Bakar dan Umar. Maka kata Abdul Malik bin Marwan, kalau begitu, jadilah kalian orang-orang yang berada di sekitar Abu Bakar dan Umar. Kan begitu kan akal sehatnya. Ya, berhayal ingin seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kualitasnya tidak sama dengan orang-orang yang berada di sekitar siapa? Abu Bakar dan Umar. Karena itu disebutkan juga pernah datang seorang anak muda kepada Ali bin Abi Thalib, anak muda dari kalangan Khawarij. Anak muda ini berkata, wahai Ali, kenapa kamu tidak seperti Abu Bakar? Kenapa kamu tidak seperti Abu Bakar? Kata Ali, iya. Saya memang tidak seperti Abu Bakar. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang di sekitarnya adalah saya dan siapa yang semisal saya. Adapun saya, orang yang di sekitar saya adalah kamu dan orang yang semisal kamu. Makanya tidak bisa sama. Jelas ya? Jadi terias saja anak muda Bung Hatta berkata begini, iya benar. Ya. Sama kalau di masa Bung Karno, beliau berkata bawa 10 anak muda. Saya akan guncang dunia. Kalau sekarang bawa 1 anak muda saja, macet jalan-jalan itu. Subhanallah. Ini pengalaman pribadi ya. Saya pernah macet di situ di jalan Andi Tonro. Ya, lama saya macet. Ini sudah bukan cerita dekat ini, sudah lama ceritanya dari tahun 90-an. Iya, macet, hampir setengah jam. Masya Allah, cuma 1 anak muda saja di situ. Dia pasang jalan, bakar, ya, 30 menit, 1 orang. Jelas ya? Makanya harus diperbaiki. Kalau ingin perubahan, perbaikan, ya, kita banyak introspeksi kepada diri sendiri. Ya, jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain. Sampai kapan? Ya, sampai kapan kita akan begitu? Dan tidak akan selesai masalah. Ya, tidak akan selesai permasalahan. Baik. Karena itu ini bahasa Ibnu Hajar ini luar biasa ya. Beliau terangkan kesepakatan ahli fikih tentang wajibnya taat kepada pemerintah yang berkuasa dengan paksa.
Dan ketaatan, kata beliau, taat kepadanya itu lebih baik daripada kudeta. Karena ketaatan itu akan membawa terjaganya darah. Dan tidak terjadinya pertumpahan darah. Baik, ini kita clear di satu masalah ini. Terkait dengan penguasa yang berhasil berkuasa. Walaupun dengan cara yang salah sekalipun, sepanjang dia sudah menjadi penguasa, kewajibannya sama terhadap pemimpin yang dipilih dengan cara ridha. Iya. Dan ini pembahasan yang kedua yang ingin saya terangkan di sini. Terkait dengan pemimpin ini, disebut apa dia? Disebut apa? Bahasa Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka sebut dengan nama apa? Khalifah. Disebut dengan nama khalifah. Ini bahasa para ulama. Makanya jangan dengar kalimat-kalimat dari Hizbut Tahrir. Ini orang-orang jahil. Tidak belajar. Iya. Dan tidak ada semangat untuk mempelajari ilmu. Mereka menganggap khalifah itu, katanya khalifah itu adalah pemimpin yang memimpin seluruh dunia. Baru bisa menjadi khalifah. Ya, kamu itu dapat dari mana? Dapat dari mana? Itu tidak ada seorang ulama pun yang mengucapkan seperti itu. Kata khalifah di dalam bahasa Arab, khalifah itu artinya pengganti. Ada seorang pemimpin setelahnya, dan datang penggantinya ini disebut khalifah. Makanya khalifah itu tidak ada pemimpin langsung ada. Dia pasti menggantikan pemimpin sebelumnya. Karena itu Abu Bakar disebut apa? Khalifah. Nabi tidak disebut khalifah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar khalifah menggantikan Rasulullah. Umar khalifah menggantikan Abu Bakar. Uthman khalifah menggantikan Uthman. Ali khalifah menggantikan Uthman. Begitu seterusnya. Jelas ya? Dan khalifah itu tidak mesti seorang kepala negara memimpin seluruh manusia. Betul di awal-awal Islam, Abu Bakar memimpin seluruh umat Islam. Umar memimpin seluruh umat Islam. Uthman memimpin seluruh umat Islam. Betul itu. Tapi di masa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah radhiyallahu taala anhu punya kepemimpinan tersendiri di Syam. Padahal Ali bin Abi Thalib khalifah. Iya. Di sini letak ijtihad mereka berbeda. Sebab Utsman ibnu Affan ketika terbunuh, yang berhak menuntut darahnya dari keluarganya adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan Muawiyah sendiri, beliau adalah pemimpin negeri Syam, Syah, diangkat oleh Khalifah Utsman ibnu Affan. Jadi bagi beliau ini hukum belum ada yang mengganti. Beliau inginnya sebelum Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah, para pembunuh Utsman ibnu Affan ini dibereskan dulu semuanya. Baru Muawiyah mau membaiat. Bukan artinya Muawiyah tidak mau membaiat, tidak. Maka disinilah terjadi letak silam pendapat antara dua sahabat ini yang berkepanjangan antara keduanya. Baik, itu di satu sudut. Di sudut lain ada pemerintahan Yazid atau pemerintahan Muawiyah setelahnya, pemerintahan Marwan, Abdul Malik bin Marwan, dan ada pemerintahan Abdullah bin Zubair di Mekah, Madinah dan di sekitarnya. Di Syam, Bani Muawiyah atau Bani Umayyah di sana. Mereka memimpin. Dua, pemerintahan Syah. Bersamaan dengan itu semuanya tunduk ke pemerintahan masing-masing. Semuanya dianggap sebagai khalifah. Semuanya dianggap sebagai Amirul Mukminin. Itu bahasa yang saya sebutkan dari Imam Syafi'i. Dia berhasil berkuasa dengan pedangnya dan dia disebut khalifah oleh manusia, maka dia adalah khalifah. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wal a'immatu mujmi'una, para ulama sepakat, min kulli madhab, dari seluruh madhab, ala anna man taghallaba ala baladin aw buldan, siapa yang berhasil berkuasa paksa di sebuah negeri atau beberapa negeri, lahu hukmul imam fi jami'il asya', maka untuk dia hukum seorang imam, seorang kepala negara pada segala hal. Jadi kalau ada hukum-hukum kepala negara, itu berlaku untuk dia. Iya. Kata beliau, walaula hadza mastaqamatid dunya.
Kalau tidak ada hukum yang seperti ini, maka dunia tidak akan pernah tenang, tidak akan istiqamah. Itulah keindahan syariat. Diatur hal yang seperti ini untuk membuat dunia itu istiqamah, menjadi tenang, damai, ya, tegak kehidupan manusia. Kata Syekh, li'anna an-nas min zamanin tawil qabla al-Imam Ahmad ila yaumina hadha majtama'u ala imamin wahid. Karena manusia, kata beliau, dari masa yang sudah lama sekali, dari semenjak sebelum Imam Ahmad dan sampai hari ini di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, manusia itu tidak pernah dipimpin oleh satu pemimpin. Ya. Manusia tidak dipimpin oleh satu pemimpin. Setiap wilayah ada pemimpinnya masing-masing. Ada pemimpinnya masing-masing. Jelas ya? Kata beliau, wala yu'rafuna atau wala ya'rifuna ahadan minal ulama dzakara anna syai'an minal ahkam la yasih illa bil imamil a'zam. Kata beliau, dan para ulama tidak mengetahui atau tidak diketahui seorang pun dari ulama ada yang menyebutkan bahwa hukum kepemimpinan tidak syah kecuali dari pemimpin besar saja satu orang. Itu tidak ada yang menyebut. Ya, kalau ada yang menyebut itu dari kalangan orang jahil, bukan ulama memang. Seperti siapa? Seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, atau orang-orang yang bergampangan dengan hal yang seperti ini. Jelas ya? Baik, ini dari kerancuan pemikiran yang kedua yang saya terangkan di sini terkait dengan penamaan pemimpin. Jadi sudut syar'inya, di hukum syar'i, kepala negara kita, Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo, itu di hukum syariat disebut imam, disebut amirul mukminin, bisa disebut amir, bisa disebut khalifah. Itu sama pembahasannya. Jelas ya? Sama pembahasannya. Jadi kalau dia bahasakan bahwa kita sekarang di Indonesia ini tidak di dalam khilafah, itu orang-orang jahil, tidak mengerti hakikat dari perkara. Ya, tidak mengetahui fikih di dalam agama. Fikih di dalam agama. Ini saya bacakan dari ucapan para a'immah, ucapan para ulama. Ya, yang dipegang ucapannya, dikenal di dalam hal ini. Ya, saya sudah sebutkan dua di sini ya, Imam Ahmad rahimahullah, juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Al-Bukhari diriwayatkan oleh Al-Lalakai juga dengan sanad yang bersambung yang disebutkan tadi. Kepada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari berkata, saya berjumpa lebih dari 1.000 orang guru. Iya, beliau sebutkan guru yang dia jumpai di negeri Hijaz, di negeri Mekah, di negeri Madinah, di Kufa, di Basra, di Wasit, di Baghdad, di Syam, di Mesir. Dan beliau terangkan, beliau masuk ke negeri itu, ada yang sebagiannya 4 kali, ada berkali-kali, beliau tidak bisa hitung lagi. Berulang kali masuk, menjumpai ulama di negeri itu. Kata beliau, ma ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhil asya. Saya tidak melihat 1.000 guru saya ini berselisih paham dalam perkara-perkara berikut ini. Salah satunya yang beliau sebutkan, wa alla nunaziyal amra ahlahu. Mereka tidak pernah berselisih, tidak boleh kita mengganggu gugat kepemimpinan seorang pemimpin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu imri'in muslim." Ada 3 perkara yang hati seorang muslim tidak membawa gulul, tidak membawa dengki. Dengan 3 perkara ini. Jadi 3 hal ini, kalau ada di hati seorang muslim, tidak ada dengki pada hatinya. Itu hati yang tulus. Periksa saja di hati. 3 hal ini. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, ta'atu wulatil amr, taat kepada para pemimpin. Yang ketiga, waluzum jama'atihim, komitmen di atas jamaah mereka. Inilah umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Jadi sudah taat kepada kepala negara, dia juga komitmen dengan jemaah kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim. Kemudian Nabi menggambarkan kebersamaan umat Islam itu seperti pagar yang mengitari manusia, menjaga dan merawat mereka. Ini kebersamaan mereka di dalam hal ini, itu pagar yang menjaga, benteng yang kuat, yang bisa memelihara dari apa? Dari berbagai kejelekan. Kata beliau berdasarkan hadits ini,
Thumma akkada fi qawlihi, kemudian Allah tegaskan, atau thumma ukkida fi qawlihi, kemudian hal itu ditegaskan di dalam firman Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Iya. Jadi ini bisa dibayangkan ya. Kalau di masa sekarang memang saya bicara begini, itu banyak yang heran. Ya, ini ustadz ini dia ngambil dari mana? Ya. Ada sebagian orang yang bahasanya naudzubillah ya. Bahasa yang sangat buruk sekali. Kalau ada yang berbicara seperti ini. Kalau di masa Imamul Bukhari ini balumi, 1000 orang guru, bayangkan. Tidak ada dan satu guru Imamul Bukhari kecuali mengajarkan kepada Al-Bukhari ini. Dan mereka tidak berselisih dalam hal ini. Ada 10 hal memang yang disebut oleh Al-Bukhari. Ini diantaranya. Kemudian kata beliau, wa alla yura as-saif ala ummati Muhammad. Dari keyakinan tidak boleh memandang bolehnya mengangkat pedang terhadap umat Nabi Muhammad. Mengangkat pedang itu 2 macam ya. Ada yang mengangkat benaran, itu satu. Dan yang kedua, ada yang keyakinannya. Keyakinannya boleh. Keyakinannya boleh. Walaupun dia tidak mengeluarkan, dia tidak, fisiknya tidak ada aksi, tetapi keyakinannya boleh. Ini dua-duanya ahlul bidah di kalangan para ulama. Kemudian kata Al-Bukhari, wa qala Al-Fudail, berkata Al-Fudail bin Iyad, "Lau kanat li da'watun mustajabah, lam aj'alha illa fi imam. Li'annahu idza salaha al-imam amina al-bilad wal ibad." Kata Al-Fudail bin Iyad, Al-Bukhari bawakan ucapan Al-Fudail bin Iyad. Dan ini disepakati oleh guru-gurunya semuanya. Al-Fudail bin Iyad berkata, andai kata saya punya doa yang pasti dikabulkan, saya hanya peruntukkan doa ini untuk seorang pemimpin saya, untuk kepala negara. Sebab kalau kepala negara baik, akan aman negeri dan hamba-hamba. Kan begitu harusnya cara berpikirnya. Iya. Dan ini dari hak-hak pemerintah yang harus dipahami. Baik, sudah berapa ini? 3. Saya beri yang keempat dan yang kelima. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi. Iya. Ini mungkin di masa sekarang kurang banyak yang tahu ya nama-nama ini. Ya. Karena kita hidup di masa nama-nama ini tidak populer. Yang populer itu Messi, Ronaldo, ya, itu yang populer. Jelas ya? Tapi nama-nama imam seperti ini, Masya Allah. Imam terkenal, tersohor di masanya. Abu Hatim Ar-Razi, namanya itu sama dengan nama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Abu Zur Ar-Razi, namanya Ubaidullah bin Abdul Karim. Ini levelnya, tingkatannya semasa dengan Imam Syafi'i. Semasa dengan Imam Syafi'i, 2 orang imam ini. 2 orang imam ini, ya, beliau berkata, atau beliau berkeliling, ditanya, apa keyakinan kalian berdua? Bagaimana kalian menjumpai para ulama di berbagai negeri? Maka mereka berdua berkata, kami mendapati para ulama di seluruh negeri. Di negeri Hijaz, di negeri Irak, di negeri Syam, di negeri Yaman. Ini semua negeri kaum muslimin ada ulama, sudah pernah mereka datangi. Di masa itu. Dan mereka katakan dia dari mazhab para ulama itu. Ini bayangkan ya, Abu Hatim saya itu di biografinya gurunya, itu disebut hampir 3.000 orang. Guru dia. Dari ulama yang dijumpai ini, mazhab mereka, dia sebutkan sejumlah perkara di pembahasan akidah. Di antaranya, wa nuqimul jihad wal hajj ma'aimatil muslimin fi kulli dahrin wa zaman. Dan kita wajib menegakkan jihad dan haji bersama imam kaum muslimin pada segala masa dan segala waktu. Wala naral khuruja 'alal a'immah, dan kami tidak memandang bolehnya kudeta terhadap para pemimpin. Walal qitala fil fitnah, dan kami memandang tidak boleh berperang di masa fitnah. Iya. Wa nuti'u liman wallahu Allahu azza wa jalla amrana, dan kami taat kepada siapa yang Allah jadikan orang itu memegang perkara kami. Wala nanzi'u yadan min ta'ah, dan kami tidak akan melepas tangan ketaatan kepadanya. Wa nattabi'us sunnata wal jamaah, dan kami mengikuti sunnah dan jamaah. Di antara mana jamaah itu tadi, kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara.
Wa najtanibus syudud wal khilaf wal furqa. Dan kami menghindari syudud, menyempal sendiri, atau gemar bikin perselisihan atau perpecahan. Fainal jihad madin. Lalu beliau berbicara tentang jihad terus berlaku sampai hari kiamat. Iya, ma waliyil amr bin aimatul muslimin, bersama para pemimpin dari pemimpin kaum muslimin. La yubatiluhu syai', tidak dibatalkan oleh suatu apapun. Wal hajju kadzalik, demikian pula haji. Wa daf'us sadaqat minas sawaim ila ulil amr, dan menyerahkan sedekah, menyerahkan zakat hewan ternak kepada pemerintah. Ini di masa dahulu ya, kalau pemerintah meminta zakat, itu di fikih wajib diserahkan ke pemerintah. Jangan bilang, oh pemerintahnya tidak syah. Oh pemerintahnya curang. Nanti dia pakai bukan pada tempatnya. Itu bukan urusan kamu. Jelas ya? Itu bukan urusan kamu. Ya. Karena itu dari masalah-masalah politik itu bukan masalah semua orang cocok berbicara di dalamnya. Dan ini kaidah tetap harus saya ingatkan. Pembahasan-pembahasan yang terkait dengan politik itu bukan makanan semua orang. Dan berdosa kalau setiap orang masuk di dalamnya. Padahal dia tidak berwenang. Dia tidak berwenang. Sebab pembahasan-pembahasan politik ada hal-hal yang apa? Memang oleh Nabi SAW sudah ditetapkan hukum. Zakat serahkan kepada mereka. Pemimpin menyerahkannya salah itu urusan mereka. Dia sudah tunaikan zakatnya. Tidak perlu diulangi lagi. Jelas ya? Ketika terjadi fitnah-fitnah, Nabi hanya memberi satu ketentuan. Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu komitmen bersama jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Nabi tidak bilang, periksa dulu imamnya ini. Imamnya ini ilegal atau tidak? Curang atau tidak? Enggak ada seperti itu. Ya. Yang penting dia sudah menjadi imam, ada jemaah kaum muslimin dipimpin oleh negara, kamu komitmen dengan itu. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pembahasan-pembahasan di pembahasan siasa syariah, di pembahasan politik syar'i, itu tidak cocok dipikirkan oleh semua orang. Iya. Jelas ya? Karena itu memakai sutra, apa hukumnya memakai sutra bagi laki-laki? Apa hukumnya? Hukumnya haram. Tapi dia dibolehkan di medan jihad, di medan tempur. Dibolehkan. Kenapa haram dibolehkan? Orang jahil lihat pakai sutra orang di medan tempur. Ini haram, dilarang oleh Nabi. Dia bacakan 10 hadits. Ya. Ini dia nggak ngerti bahwa Nabi membolehkannya di medan peperangan. Jelas ya? Makanya itu ada kaidah-kaidah fikih berlaku di pembahasan-pembahasan politik. Berbeda dengan zahir yang dilihat oleh kebanyakan manusia. Iya. Jelas ya? Karena itu tidak ada kalau ada pembahasan politik itu kepada pemerintah. Ya, di kalangan sahabat dia ribut kemana-mana. Itu nggak ada sejarahnya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beri keputusan, orang yang menahan zakat diperangi. Orang yang menahan zakat diperangi. Umar ibn Khattab tidak setuju dengan keputusan itu. Apa yang dilakukan oleh Umar? Dia datang kepada Abu Bakar. Iya. Bukan seperti anak mahasiswa ini pergi demo-demo di sana sini. Tidak ada Umar ibn Khattab kumpulkan sahabat, ayo kita pergi demo Abu Bakar. Tidak ada. Apa yang mereka lakukan? Umar datang kepada Abu Bakar. Dia diskusi dengan Abu Bakar. Diskusi. Apa yang terjadi? Umar keluar dari majelis itu dalam keadaan dia berkata, saya sangat yakin bahwa apa yang diucapkan oleh Abu Bakar itulah yang benar. Itu masalah politik seperti itu. Iya. Jadi ini anak-anak ini kadang kayak kebiasaan nonton sepak bola. Biasanya di komentarnya ribut di luar. Seakan-akan lebih jago dari pemain di dalam. Kalau disuruh main juga tidak bisa main. Jelas ya? Tapi komentar Masya Allah. Ya, top sekali kasih komentar. Seakan-akan dia ngerti semua pembahasan. Sama di urusan-urusan tata negara seperti itu. Di urusan-urusan politik. Ada hal-hal yang memang dibolehkan oleh syariat. Imam itu memiliki pandangan. Karena itu kadang seorang pemimpin, ya, dia gambarkan kepada manusia, saya ingin pergi berperang ke arah timur. Padahal tidak, dia mau perang ke arah barat. Itu dibolehkan.
Itu bentuk dari politik secara apa? Secara syar'i. Makanya menyibukkan manusia di urusan yang seperti ini itu keliru. Ini salah satu kritikan saya untuk dai-dai pengamat politik ini. Dia buat orang kerjaannya di masa ini jadi tukang baca berita, tukang monitor layar, ya, baca koran, akhirnya ngaji saja tidak ada semangat. Ini baca Al-Quran ini tidak ada semangat. Apalagi hadir di majelis ta'lim. Apalagi hadir di majelis ta'lim. Jelas ya? Maka ini semuanya dari kerusakan yang harus diingatkan. Baik. Kemudian di antara syubhat-syubhat juga di sini, ini terkait dengan masalah bai'at. Konsekuensi bai'at. Ini banyak orang yang tidak mengetahui hukum di sini. Harus diketahui ya, di dalam hukum syar'i, dalam hukum syariat, apabila seorang kepala negara sudah memimpin, sudah ada yang menjadi kepala negara, itu secara otomatis ada bai'at di atas pundak kita. Ada bai'at di atas apa? Pundak kita. Iya. Oh, jangan berkata, oh saya nggak datang ke sana. Saya tidak menyerahkan tangan saya. Saya tidak menyerahkan tangan saya untuk bai'at. Ya. Jadi sepanjang dia sudah syah di bai'at oleh manusia dan kamu berada di situ, di negara itu, di negeri itu, maka bai'at itu secara otomatis melekat di atas pundakmu. Itu ketentuan di dalam syariat. Itulah tadi yang saya bacakan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Dari Imam Ahmad dan selainnya. Ya. Dan juga saya sebutkan dari Imamul Barbahari, bahwa tidak halal seorang pun bermalam satu malam dan dia tidak memandang ada pemimpin di atasnya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu mendatangi Abdullah bin Muti'. Abdullah bin Muti' ini dimaklum ya, beliau termasuk salah seorang yang bikin prahara di kejadian Al-Harrah sehingga berkecamuk perang di kota Madinah. Mereka ingin keluar dari kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Maka ketika Abdullah bin Muti', salah seorang tokoh di situ, maka dia didatangi oleh Abdullah bin Umar. Didatangi ke rumahnya. Iya. Begitu Abdullah bin Umar datang, Abdullah bin Muti' berkata, ayo, hamparkan bantal untuk Abu Abdurrahman supaya dia duduk. Kata Abdullah bin Umar, saya datang ke sini bukan untuk duduk, tapi saya datang ke sini untuk menyampaikan kepada kamu sebuah hadits. Saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khala'a yadan min ta'ah laqiya Allah yaumal qiyamah la hujjata lah. Wa man mata laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mencabut tangan ketaatan, maka dia akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada hujjah baginya. Mau apa? Tidak ada argumen bagi dia sama sekali. Kemudian kata Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, siapa yang mati dan tidak ada di lehernya ikatan bai'at, maka dia mati jahiliyah. Ini terkait Abdullah bin Muti' yang ingin keluar dari kepemimpinan siapa? Yazid bin Muawiyah. Jelas ya? Jadi kalau ada yang menolak presiden yang terpilih, kemudian dia berkata, oh ini presiden ini hasil pemilihan yang curang, bahasa orang tadi ya, ilegal dan lain-lain. Saya tidak anggap dia sebagai kepala negara saya. Ini kalau dia mati, ini hadits Nabi. Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada di lehernya ikatan bai'at kepada pemimpin yang syah yang ada, maka dia mati jahiliyah. Ini pemahaman para sahabat memahami hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Begitu cara mereka memahaminya. Jelas ya? Begitu cara mereka memahaminya. Jangan seperti pemahaman
orang-orang Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan yang semisal dengannya. Ya. Si banyak ya dai-dai ini, Masya Allah, pemahamannya ini, pemahaman Hizbut Tahrir kelas kakap. Ya. Tapi bahasanya, bahasa-bahasa, oh kita cinta NKRI, kita juga jaga persatuan. Ya. Jelas ya? Dan ekstrimnya dianggap bahwa Rasulullah SAW itu belum rahmatan lil alamin, katanya. Ya. Umurnya 40 tahun belum rahmatan lil alamin. 13 tahun di Mekah belum rahmatan lil alamin. Nanti setelah khilafah ada baru rahmatan lil alamin. Ya. Ini pemahaman-pemahaman picik ini harus diluruskan. Nggak boleh diamkan. Jelas ya? Dan ini pemahaman ekstrim berpengaruh. Berbahaya pemikirannya. Saya akan terangkan di antara bentuk pemahaman. Ya. Orang ini berkata, perhatikan ya bahasanya. Dia bikin pertanyaan sendiri. Dia tanya ke orang. Ini salah satu ceramah ya. Dia tanya kepada kepada orang-orang yang hadir. Baik. Sekarang kita bertanya. Dia bacakan pertama hadits riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab yang Nabi berkata, ini tadi hadits yang saya baca ya. Ya. Dan haditsnya bukan riwayat Muslim saja, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Man mata wa laysa fi unukihi bai'a mata mitatan jahiliyah. Ya, kalau terjemahan dia, siapa yang mati di pundaknya tidak pernah berbaiat seumur hidupnya, maka mati jahiliyah. Nah, terus setelah membawakan hadits ini dia berkata begini. Sekarang kita bertanya, kalau ada yang mati di pagi ini, ya, Bapak tahu tidak? Dia bertanya ya, ini gaya bahasa dia ya. Bapak tahu tidak? Berapa banyak orang yang mati pagi ini, tanggal 15 Rajab ini? Tahu tidak berapa yang mati? Ya, orang-orang kan bilang tidak tahu. Dia bilang tidak tahu, saya pun tidak tahu katanya. Sama kita. Ya. Tapi dia katakan yang mati tidak berbaiat kepada Nabi. Ya, apa yang mati tidak berbaiat itu kata Nabi mati jahiliyah. Nah, sekarang dia bikin pertanyaan sendiri. Perhatikan ini, pemikiran. Ya. Sekarang kita tanya, kemana orang berbaiat zaman sekarang? Dia bikin pertanyaan ya, bagus pertanyaannya. Kemana berbaiat masa sekarang? Sebab kita ini kalau mati tidak ada baiat, matinya mati apa? Jahiliyah. Baik, kemana kita baiat? Ini pertanyaan kita semua perlu. Ya. Dia sendiri jawab. Oh Pak Ustadz, saya sudah berbaiat. Kemana kamu berbaiat? Saya berbaiat ke bupati katanya. Ya. Dia sendiri bilang, bupati itu sebelumnya naik jadi bupati pakai apa? Pakai perahu kan? Nah, ini bahasa-bahasa kampanye ini semua ya. Saya tidak terlalu perhatikan yang begini-begini. Kemudian dia cerita, ya. Setelah itu dia katakan, ya, dia beri kesimpulan. Ya. Kalaulah sudah paham betul bahwa kematian tanpa baiat akan menjadi mati jahiliyah, lalu Ustadz berbaiat ke siapa? Dia tanya dirinya sendiri. Maka dia katakan, saya berbaiat kepada khalifah. Bupati tadi enggak. Jadi ada khalifahnya. Bupati itu bukan khalifah ya. Baik, saya berbaiat kepada khalifah. Dia bilang sendiri, mana khalifahnya? Tidak ada. Dia jawab, saya akan berbaiat kalau dia ada. Jadi sekarang ini pemerintah yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada ini, itu bukan khalifah di pemahaman picik orang ini. Jelas ya? Jadi tidak ada kewajiban berbaiat. Nanti kapan? Tunggu kalau khalifah muncul. Itu mirip orang-orang Syiah itu. Tunggu imam ke-12 keluar, baru dia baiat ke imam 12. Ya. Ini sama orang-orang Hizbut Tahrir ini. Tunggu khalifah keluar memimpin seluruh dunia Imam Mahdi, baru kita berbaiat. Itu sama. Keyakinan mereka, rusaknya sama. Ya. Karena itu pemahaman ini dilarang di negeri-negeri Islam yang mengetahui kekeliruan pemahaman ini. Karena bahayanya bisa memecah belah negara. Dan itu akan membuat pemimpin itu tidak ada harganya. Tidak ada harganya bagi mereka. Ya. Sampai orang yang berucap ini, Masya Allah, di masalah-masalah kejadian menimpa kaum muslimin, pemikirannya lagi-lagi kambuh. Ada kebakaran di Sumatera sana.
Disuruhkan oleh pemerintah untuk apa? Untuk sholat istisqa. Ya. Dia bilang, saya nggak mau sholat istisqa. Saya diminta pun sampai menangis-nangis, kering mata itu, saya nggak mau sholat istisqa. Yang membakar ikut sholat di situ. Ya. Jelas ya? Ini bentuk pemahaman. Yang memanggil untuk sholat istisqa itu pemerintah. Kamu anggap apa pemerintah itu? Dan di hukum fikih itu, ada kekhususan pemerintah. Dia memerintah untuk berjihad. Kalau dia mengajak berjihad, kita ikut di belakangnya. Ya. Dari kekhususan pemerintah juga, salah satu dari dua pendapat, bahwa pemerintah itu, apabila dia memerintah untuk sholat istisqa, dilakukan sholat istisqa. Dilakukan sholat istisqa. Itu wewenang-wewenang pemerintah. Ya, kenapa berbeda fatwanya? Karena memang asal pemikirannya seperti ini. Ini bahaya di dalam apa? Ideologi berpengaruh kemana-mana. Berpengaruh kemana-mana. Iya. Sampai kemarin ada yang ribut-ribut itu. Dilarang katanya ceramah di Jogja sana. Iya. Jelas ya? Sampai ada yang bikin tulisan, masjid itu milik siapa? Ya. Jadi kalau pemerintah melarang ceramah di masjid, sama orang-orang yang dianggap tidak ada haknya pemerintah melarang di masjid. Masjid itu milik Allah. Ya. Masya Allah ya, bahasanya itu keren. Kalau antum dengar. Baca ayat, wa'annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid itu milik Allah. Milik Allah. Ya. Tambah lagi, sebagian ustadz viral ini, tukang dongeng juga. Ya. Kasih lagi kisah Harun ar-Rasyid dengan istrinya Zubaidah. Gak tahu juga dia dapat kisah dari mana. Jelas ya? Kita tidak terlalu permasalahkan di pembahasan fikih. Cuma di sini ketimpangan orang ini, ya perhatikan. Ketika dia katakan masjid itu milik Allah, pemerintah tidak ada hak melarang. Ini kedunguan di dalam memahami agama dan kesesatan. Kesesatan. Jelas ya? Tidak baca pembahasan-pembahasan fikih. Anak-anak yatim itu masih kecil, punya harta. Harta milik dia. Tapi kalau dia membelanjakan hartanya, bila walinya mengatakan tidak boleh, dia tidak boleh belanjakan hartanya. Jangan berkata, oh ini kan anaknya harta yatim. Kenapa dia mau beli mobil BMW kamu larang? Anak kecil mau disuruh mau beli mobil BMW. Ya. Ini namanya merusak harta anak yatim. Wali yang bertanggung jawab terhadap harta ini berkata tidak boleh. Itu hak dia. Siapa dia yang berwenang? Jelas ya? Sama dengan masjid ini. Masjid betul milik Allah. Tapi ada namanya nadhir, wakaf. Dia wakaf. Ada nadhirnya. Ada yang bertanggung jawab terhadap masjid. Ya. Apalagi terkait dengan wewenang pemerintah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Itu dilarang menyampaikan ilmu di kota. Makanya oleh Utsman bin Affan dikirim ke Robatha. Disimpan di kampung Abu Dzar Al-Ghifari. Itu perintah kepala negara. Ammar bin Yasir pernah menyampaikan hadits tentang tayamum kepada Umar bin Khattab. Ammar berkata, ya Rasulullah, apakah ya, wahai Amirul Mukminin, kamu tidak ingat kan ini kejadian kita berdua yang mengalami. Waktu itu kita saya junub, tidak ada air, kemudian saya berguling-guling di atas tanah, kemudian begitu sampai kepada Nabi, Nabi berkata, wahai Ammar, sebenarnya kamu cukup melakukan begini, diajari tayamum. Kata Umar, saya enggak ingat itu. Iya, saya tidak ingat. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan ini, ucapan di atas kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ammar, wahai Amirul Mukminin, dari hak engkau sebagai Amirul Mukminin, kalau kamu ingin saya tidak menyampaikan hadits ini, saya tidak sampaikan. Ini menyampaikan hadits. Jangan berkata, oh, ini pemerintah melarang kita menyampaikan ilmu, pemerintah zalim ini. Enggak ada, enggak seperti itu cara berpikir mereka. Jelas ya? Sebab ini sudut maslahat dipandang oleh pemerintah. Karena itu pemerintah berwenang menentukan siapa yang khutbah, siapa yang tidak khutbah. Iya. Itu sudah benar. Jelas ya? Kalau semuanya diizinkan untuk berkhutbah, ya seperti sekarang ini. Jadi kacau deh mimbar-mimbar masjid itu. Iya. Jadi kacau mimbar-mimbar masjid tersebut. Tampil orang-orang yang tidak layak untuk berkhutbah. Baik. Jadi Ammar seperti itu. Maka Umar berkata, tidak wahai Ammar, saya izinkan kamu untuk menyampaikan. Jelas ya? Itu metode mereka.
Sama dengan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau dilarang oleh khalifah menyampaikan ilmu. Dipenjara di rumah. Beliau di rumah saja, tidak mengajar. Karena diperintah seperti itu. Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala itu pernah diminta oleh gubernur di tempatnya supaya membaca satu kitab Al-Bukhari di rumahnya. Tapi Al-Bukhari tidak mau. Al-Bukhari berkata ilmu itu didatangi. Iya. Kalau amir mau ke sini, saya bacakan. Sebagaimana orang lain yang saya ajari. Tapi kalau tidak, Amirul Mukminin mau larang saya untuk menyampaikan hadits, saya berhenti. Dan saya punya hujjah di depan Allah bahwa saya dilarang oleh Amirul Mukminin. Itu sikapnya para ulama. Hingga hari ini, guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, ya, pada Yaman itu dimaklumi ya bagaimana kondisinya. Dan Yaman itu juga sama dengan Indonesia, Jumhuriyah, ya, Republik juga Yaman itu. Beliau berkata, andai kata Presiden waktu itu Ali Abdullah Saleh memerintah saya supaya menutup pondok pesantren ini, saya akan tutup pondok pesantren ini. Dan andai kata saya diperintah untuk pergi dari Yaman, saya akan keluar dari Yaman. Itu sikap ahli sunnah dari masa ke masa seperti itu. Ya, bukan orang yang gemar bikin perpecahan, keributan. Kalau tidak setuju dilarang, ya pergi diskusi di sana kepada pemerintahnya. Datangi bicara langsung. Jangan berkicau di media-media sosial. Ya, bikin hati rakyat panas terhadap pemerintahnya. Itu bukan ciri. Bukan ciri orang yang menghendaki kebaikan di tengah umat. Baik. Jadi ini semuanya dari hal-hal yang keliru ya, yang perlu diingatkan. Iya. Kemudian yang berikutnya, di sini saya perlu terangkan juga di antara syubhat-syubhat yang banyak disampaikan, orang-orang sering menjadikannya sebagai alasan kepada sebagian manusia supaya membangkang kepada pemerintah. Dianggap bahwa pemerintah yang ditaati itu hanyalah pemerintah yang taat kepada Allah. Katanya kalau pemerintahnya tidak taat kepada Allah, maka tidak mesti ditaati. Tidak mesti untuk ditaati. Ya. Dan ini dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Karena Rasulullah SAW itu menjelaskan hak-hak pemerintah dengan penjelasan yang umum. Mencakup seluruh kepala negara, seluruh pemimpin. Dia salih maupun tidak salih. Karena itu bahasa-bahasa yang dipakai oleh para ulama, barran kana au fajir. Pemerintah itu baik atau buruk, atau fajir sekalipun. Ya. Karena itu pemerintah ada hak-haknya. Ada hak-haknya. Di antara hak mereka adalah kita dengar dan taat kepadanya. Kita dengar dan taat kepadanya. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Dan di antara hak pemerintah itu adalah kita berlaku tulus untuknya. Berlaku tulus untuknya. Itu an-nusuh namanya. Iya. Berlaku tulus untuknya. Kemudian di antara hak pemerintah itu juga apabila dari hak pemerintah itu diagungkan, diagungkan. Iya. Karena itu datang di dalam sebagian riwayat dari sebab yang memasukkan surga adalah seorang lelaki yang mendatangi pemimpinnya untuk menghormatinya. Untuk menghormatinya. Karena itu kata Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullahu taala, la yazalun nasu bi khairin ma 'azzamus sultana wal ulama. Manusia itu akan terus-menerus di atas kebaikan sepanjang mereka mengagungkan pemerintah dan mengagungkan ulama. Fa in afdamu hadaini aslahallahu dunyakum wa ukhrahum. Kalau mereka agungkan dua ini, maka Allah akan perbaiki dunia dan akhirat mereka. Wa in istakhaffu bihadaini afsadu dunyakum wa ukhrahum. Kalau mereka meremehkan, menghinakan dua komponen ini, pemerintah dan ulama, maka mereka sendiri yang merusak dunia dan akhirat mereka. Merusak dunia dan akhirat mereka. Iya. Kemudian di antara hak pemerintah itu adalah
kita memberikan berlaku sabar terhadap mereka walaupun mereka berlaku zalim. Walaupun mereka berlaku zalim, menahan hak-hak. Iya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini diberi judul bab oleh Imam Nawawi, babun fi ta'atil umara wa in mana'ul huquq. Kata Imam An-Nawawi, bab tentang taat kepada pemimpin walaupun pemimpin ini menahan hak-hak manusia. Lalu di bawahnya disebutkan hadis Imam Muslim dari Alqamah bin Wa'il Al-Hadrami, dari Wa'il ibn Hujur Al-Hadrami radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, saya bertanya kepada Salamah bin Yazid Al-Ju'fi, atau Salamah bin Yazid Al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan pertanyaannya. Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'alunana haqqahum wa yamna'unana haqqana, fama ta'muruna? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Kalau di tengah kami memimpin, para pemimpin ini meminta hak mereka, tapi hak kita mereka tahan. Apa perintah engkau ya Nabi? Nabi ditanya begini, fa'arada anhu. Nabi berpaling, tidak menjawab. Jelas ya? Tsumma sa'ala, kemudian tanya lagi. Nabi berpaling lagi. Kemudian tanya lagi. Barulah Nabi SAW menjawab. Iya. Itu pun ada seorang sahabat di situ, Ash'ad bin Qais, sudah menariknya karena dia bertanya terus padahal Nabi tidak mau apa? Menjawab. Nabi berkata, isma'u wa ati'u fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Dengar dan taat kepada pemimpin. Atas mereka tanggung jawab mereka sendiri akan menanggungnya. Di atas kalian tanggung jawab kalian sendiri akan menanggungnya. Ini jawaban penuh dengan hikmah. Itu akal sehat namanya. Iya. Kalau kita hidup, semua orang memikirkan urusan orang lain, itu susah namanya. Kapan mau tenang? Tapi kalau kita hidup dalam bernegara, hidup dalam bersama, yang kita pikir bagaimana menunaikan kewajiban masing-masing, melaksanakan tugasnya masing-masing, itu baru akan tegak kebaikan. Iya. Nggak usah pikir hak kita, pikir kewajiban kita. Saya sudah tunaikan kewajiban, oke, saya sudah beres. Alhamdulillah. Saya tidak ada lagi pertanggungjawaban di depan Allah. Kalau hak saya gampang, tidak diberi di dunia, saya minta pada hari kiamat. Pengadilan Allah lengkap di hari kiamat. Pengadilan yang maha adil. Jelas ya? Itu jalannya di dalam agama. Bukan dengan ribut-ribut. Bukan dengan melakukan perbuatan yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Itu tidak ada di dalam syariat. Hal-hal yang seperti itu. Iya. Baik. Ini Masya Allah orang-orang yang berkomentar ini saya lihat banyak di antara mereka itu orang-orang cerdas sebenarnya. Iya, cerdas, banyak ide. Jelas ya, walaupun idenya Masya Allah ya sering miring-miring. Tapi paling tidak cerdas mereka. Harusnya kecerdasan ini dia manfaatkan pada hal yang bermanfaat. Perkara yang membangun diri mereka, masyarakat mereka, membangun negeri mereka. Perkara yang dengannya apa? Menciptakan kebersamaan. Kalau dianggap ada kezaliman di situ, maka itu hendaknya dia bersabar sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Baik. Kemudian di antara hadits juga, dan ini hadits di antara hadits yang sering saya sampaikan ya. Hadits Hudzaifah ibn al-Yaman riwayat Muslim. Hadits Hudzaifah ibn al-Yaman riwayat Muslim. Ini riwayat Muslim ya. Tapi ini karena hadits di kalangan sebagian manusia ini ya sangat tidak mereka terima, dengan berbagai cara mereka ingin melemahkan hadits ini. Ingin melemahkan hadits ini. Ya dalam hadits Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu ya ketika bertanya tentang kejadian-kejadian yang terjadi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya waktu itu setelah ada kebaikan terjadi kejelekan, lalu Hudzaifah bertanya lagi, bagaimana setelah itu ya Rasulullah? Kata beliau, yakunu ba'di a'immah, akan datang setelahku para pemimpin-pemimpin. La yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjukku. Wa la yastannuna bisunnati, mereka tidak mengambil sunnahku. Wa yakumu fihim rijalun
Akan berdiri tengah mereka sekelompok lelaki. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Hati-hati mereka itu hati-hati syaitan di jasad-jasad manusia. Ini kira-kira pemimpin bagus atau tidak ini? Hah? Ini Masya Allah dahsyat sekali ya. Mengambil petunjuk bukan petunjuk Nabi. Ya. Bisa dibayangkan kesesadaran kalau tidak di atas petunjuk Nabi. Sunnah bukan sunnah Nabi. Di tengah mereka ada orang-orang hatinya itu seperti hati syaitan di jasad manusia. Ya. Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, kaifa asna? Ya Rasulullah, in adraktu dzalika. Ya Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau saya mendapati hal ini? Qala tasma'u wa tuti'u lil amir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu dengar dan taat kepada pemimpin. Wa in duriba dhuhruka, walaupun dipukul punggungmu, wa ukhidha maluka, diambil hartamu, fasma' wa ati'. Dengar dan taat. Ini hadits siapa? Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akal sehat namanya. Ya. Karena itu Imam Malik rahimahullahu taala berkata, 70 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim dan sewenang-wenang, ya, itu lebih baik daripada 1 saat di siang hari, 1 jam di siang hari umat yang tidak ada pemimpinnya. Ini sudah pernah kita rasakan tahun 98 itu. Bukan tidak ada pemimpin, pemimpinnya lagi digoyah. Ya, lagi digoyah. Itu saja pemimpin ada lagi digoyah. Sudah lihat betapa banyak kerusakan yang terjadi. Apalagi kalau tidak ada pemimpin. Apalagi kalau tidak ada pemimpin. Maka ini bukan masalah kecil. Ini hal-hal terkait dengan darah, terkait dengan banyak manusia, terkait dengan keamanan, kesejahteraan negeri. Maka kalau prinsip-prinsip dasar di dalam hal ini diganggu gugat, itu dari perkara yang membahayakan. Dari perkara yang sangat membahayakan. Iya. Kemudian dari hak pemimpin itu di dalam syariat, ya, adalah didoakan untuknya. Ini mungkin kita yang banyak kurang di dalam mendoakannya. Karena itu Imamul Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan, apabila engkau melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, ketahuilah itu ahli sunnah. Tapi kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kejelekan untuk pemimpin, itu pasti ahlul bidah. Itu pasti apa? Ahlul bidah. Walaupun dia mengaku apapun. Iya. Jelas ya? Ini ciri dari masa dahulu dipakai oleh para ulama untuk mengukur siapa ahli sunnah dan siapa ahlul bidah. Kemudian dari hak pemimpin itu tidak boleh dicela, tidak boleh dicaci maki, dijaga kehormatannya, Ini dasar pokok di dalam syariat. Iya, dasar pokok di dalam syariat. Karena itu sifat seorang mukmin. Secara umum, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Ini sebagian orang Masya Allah kalau menyampaikan hadits ini, oh ini akhlaknya baik, dia lakukan bagus. Ya kepada siapa dia lakukan? Kepada orang yang di sekitarnya, kepada fansnya, anggota pengajiannya. Tapi lisannya ke pemerintah, na'udzubillah. Itu sudah menunjukkan adabnya yang tersembunyi, hakikatnya itu. Itu hakikatnya. Dan itu bukan akhlak yang baik. Bertentangan dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu di Sunan At-Tirmidzi dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallahi fil ard, ahanahullah." Barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di atas muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik berkata, "Nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami telah dilarang oleh para pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik sahabat ya, tapi beliau sahabat muda. Ada lagi pembesar-pembesar sahabat yang lebih senior daripada beliau.
Kata Anas, mereka para sahabat yang senior ini melarang kami. Iya. Melarang kami. Mereka berkata, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencela pemimpin-pemimpin kalian. Wala taghushuhum. Jangan kalian menipu mereka. Wala tubghiduhum. Dan jangan kalian membenci mereka. Wattaqullaha wasbiru. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fainal amra qarib. Karena perkara itu dekat. Itu seorang muslim. Seorang muslim itu indah kehidupannya. Di kondisi apapun, dia ada pintu ibadah. Seburuk apapun kejadian, dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengharap yang baik. Selalu mengharap apa? Yang baik. Itu seorang muslim. Makanya dirubah keadaan mereka. Ya, dirubah keadaan mereka dengan sikap-sikap mereka ini yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini sebagian ya dari tuntunan-tuntunan syariat terkait dengan pembahasan ini. Iya. Nah, yang terakhir di sini saya ingin mengingatkan ya tentang sebagian dai-dai ini yang saya sebutkan dai-dai pengamat politik. Iya. Ciri-cirinya itu beraneka ragam. Ciri-ciri mereka. Iya. Di antara cirinya lisannya bagus ya, bahasa lisan. Kita mendukung NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masya Allah kalau bahas itu bagus. Tapi itu teori lisan saja. Perbuatannya tidak ada. Ya, perbuatannya mencela, perbuatannya merusak, perbuatannya memecah belah. Melanggar syariat. Melanggar syariat di dalam hal itu. Ya. Jadi kalau benar ingin menjaga kesatuan negeri ini, lakukan dengan cara yang benar. Kalau kalian ingin menasihati pemerintah, nasihati, nggak ada masalah. Itu adalah hal yang baik. Tapi nasihati dengan cara yang benar, dengan cara yang tulus. Dengan cara yang tulus. Dan orang yang tulus menasihati itu bukan dengan teriak-teriak di jalan. Itu tidak ada cara seperti itu dalam syariat Islam. Menasihati pemerintah itu sudah ditetapkan jalannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di dalam hadits riwayat Ibnu Abi Asim di kitab As-Sunnah dan selainnya, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan fala yubdiha alaniya. Wal ya'khudh bi yadihi wal yansahu sirran fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama alaihi." Barang siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati pribadi. Itu baru penasihat namanya. Dia nasihati pribadi. Jelas ya? Jangan sampai seperti sebagian manusia. Ya, kalau di luar Masya Allah. Kadang jempolnya lebih besar dari tiang. Kalau di luar. Ya. Tapi begitu ketemu pemerintahnya, harusnya dia berbicara yang benar. Dia menasihati dengan tulus. Dia malah membenarkan apa yang dianggap keliru. Ini kan tidak benar namanya. Itu bukan ketulusan yang seperti itu. Itu sifat kaum munafikin. Sifat kaum munafikin. Ya. Seorang muslim, kalau dia tidak setuju perkara mungkar, dia bilang mungkar. Saya tidak ikut. Tetapi dia tidak lepas ketaatan kepada pemerintah. Dia dengar dan taat pada hal yang ma'ruf. Kalau dia punya nasihat, dia tidak beberkan kemana-mana. Apalagi disampaikan di atas podium, di mimbar-mimbar, di halayak umum. Dinasihati secara pribadi. Itu jalan para salaf terdahulu. Pegang tangannya, nasihati secara pribadi. Kalau diterima, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Ya. Karena pemerintah itu seperti itu tabiatnya. Memang dinasihatinya caranya itu dengan pribadi. Dengan lemah lembut menasihatinya. Fir'aun saja yang mungkin di dalam sejarah tidak ada kepala negara seperti Fir'aun dari kekejaman, kebejatannya, kezaliman dan kelalimannya di tengah manusia. Bersamaan dengan itu Allah perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya. Dikatakan fadhhaba ila Fir'aun, idhhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Disuruh datang langsung.
Bukan dikatakan teriaki dia di jalan. Pimpin Bani Israel demo-demo. Itu tidak ada di sepotong ayat pun, tidak ada. Datangi langsung. Begitu datang depannya, qula lahu qawlan layyinan. Ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Ucapan yang lemah lembut. Jelas ya? Ya, kalau mau melihat gaya anak-anak muda ini yang menasihati, terus melihat diskusi mereka, cara berbicaranya, ya naudzubillah, bahasanya itu bukan bahasa-bahasa orang-orang terpelajar, bahasa yang kasar. Ya, karena biasanya di jalan, dapatnya bahasa-bahasa jalanan. Itu tidak cocok di dalam apa? Bentuk menasihati. Makanya saya bilang kalau punya konsep yang bagus, bikin konsepnya. Ya. Terapkan di tengah manusia, bikin kebaikan di tengah manusia. Ya. Terus ajukan. Supaya katakan saya sudah punya bukti, saya punya kerjaan. Ya. Ada hal yang memang sangat potensi untuk manusia, sangat bermanfaat. Begitu caranya seharusnya. Baik. Maka bukan dengan cara mencaci maki, ya memecah belah. Ya. Nah, ini ada sebagian orang ya di mana-mana kalau dia cerita, mau cerita apa saja seperti itu. Iya. Mau cerita apa saja ke situ. Ada yang gemar cerita terkait dengan akhir zaman yang digelar sebagai ustadz akhir zaman, ya pasti ceritanya menghujat pemerintah juga. Ya. Ada yang kegemarannya melawak, lawakannya juga mencela pemerintah juga. Ya. Ada yang memang gayanya militan, ya betul militan betul terhadap pemerintah. Nah, ini tidak benar ya hal-hal yang seperti ini. Baik, itu bukan cara yang benar. Kemudian yang kedua, ini juga dari hal yang perlu diperhatikan ini dari dai-dai pengamat politik ini. Ya. Kebiasaan main hakim sendiri. Kebiasaan main apa? Main hakim sendiri. Ya. Itu dari mana tuntunan seperti itu? Ini muncul pemahaman ini karena kedangkalan di dalam memahami agama. Ya. Dia belum belajar dari seluruh sudut pembahasan agama. Dia tidak pelajari pembahasan fikih itu dari A sampai Z-nya. Dia belum bahas ya, pembagian-pembagian dari pembagian agama di usul maupun di furu'nya. Lalu dengan gegabah bikin kaidah-kaidah sendiri. Ya. Main hakim sendiri. Makanya enak saja. Ini pemerintah ilegal. Tidak syah. Ya. Baik. Dari mana kamu pasang hukum seperti itu? Dari mana pasang hukum sendiri? Ya penelitian dia sendiri, penilaian dia. Bawa ke pengadilan. Pengadilan itu tempat memutuskan. Ya, kalau mau berkelahi di sana di pengadilan. Untuk menegakkan apa? Menegakkan argumen. Bahwa dia benar. Kan begitu caranya. Nah, itu baru benar jalan manusia. Karena itu di buku-buku fikih, semua hal yang terkait dengan perselisihan, percekcokan, khusumat di tengah manusia, itu dikembalikan kepada pengadilan. Dan itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Jelas ya? Nah, itu caranya untuk menyelesaikan. Ya. Bukan juga dengan cara seorang melihat kemungkaran misalnya langsung dieksekusi sendiri. Langsung mengeksekusi sendiri. Menutup tempat-tempat pelacuran, tempat minum khamar, dia tutup sendiri, dia eksekusi sendiri. Itu tidak benar. Kamu ini tugasnya sebagai apa? Ini ustadz akhir zaman ini modelnya agak aneh memang. Nggak tahu profesinya apa. Saya bingung juga lihat apakah dia ustadz atau dia hakim pengadilan, sebab dia bisa jadi hakim juga. Atau dia polisi, atau dia presiden. Saya tidak tahu pekerjaannya dia apa yang jelasnya. Sebab semua profesi dia bisa masuki. Dia bisa masuki. Dan itu tidak seperti itu orang yang kenal pemahaman agama. Tidak, orang yang kenal pemahaman agama. Orang yang kenal pemahaman agama itu dia tahu haknya. Ya, saya beri satu contoh ya. Ada guru kita di Mekah itu. Namanya Syekh Uthman Al-Mudarris. Ya, ini sudah tua sekali. Mungkin umurnya di atas 90 tahun. Beliau ini saya gurunya Syekh Mukbil. Saya berguru kepada Syekh Mukbil di Yaman. Ya, beliau berguru kepada Syekh Uthman ini. Jadi kalau dibilang ulama senior, beliau sangat senior di Masjidil Haram. Suatu hari saya datang, saya tanya ke beliau satu pertanyaan.
Beliau bilang pertanyaannya apa? Kalau mau minta fatwa jangan di sini, sana tempatnya. Dia tunjuk. Ya, saya bukan tempat dimintai fatwa. Ini alim namanya, orang yang berilmu. Dia tahu dirinya sebagai apa? Dia tahu dirinya sebagai apa? Sama dengan guru kami Syekh Shalal Fauzan. Beliau itu mufti di kerajaan resmi, diakui oleh negara di satu lembaga yang memang cuma lembaga ini yang boleh memberi fatwa resmi di Saudi Arabia. Beliau pernah dikunjungi oleh sebagian orang dari luar negeri, ya, dari negara lain, dan dia juga orang punya kedudukan. Saya tidak ingat dia menteri luar negeri atau apa kedudukan orangnya. Cuma namanya seorang muslim, dia cinta kepada ulama, dia datang berkunjung. Begitu datang ke tempat Syekh Shalal Fauzan, Syekh Shalal Fauzan menyambutnya dengan bagus dan beliau berkata, kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait agama, saya bisa jawab. Tapi kalau pertanyaan selain daripada itu, tempatnya di Kementerian Luar Negeri, kata Syekh. Ini seorang alim, dia tahu, dia itu berpikir apa, di mana wewenangnya. Itu baru orang yang berilmu namanya. Kalau dia berbicara di semua sudut, itu masalah itu. Menunjukkan kedangkalan pemahaman. Kedangkalan pemahaman. Ya. Sama lagi dengan sebagian ustadz-ustadz ini yang digelar sebagai ustadz-ustadz sunnah. Ada sebagian kasus pernah terjadi terkait dengan sebagian petinggi negara yang ditangkap oleh KPK. Ya. Kebetulan petinggi negara ini itu orang yang dikenal cinta sunnah, kemudian baik dan seterusnya. Akhirnya keluar dari mereka ini komentar-komentar. Ini dia dizalimi. Ya, penangkapannya tidak benar. Ada yang menulis yang saya ketahui tentang Pak Fulan, saya pernah melakukan perjalanan, dia ini orang baik dan seterusnya. Ya. Coba bayangkan ya. Ini dai-dai pengamat politik kayak begini modelnya. Dia tidak bisa menentukan. Ini yang menangkap ini lembaga negara. Jadi dengan komentar mereka seperti itu, dia sudah salah 3 hal. 3 kekeliruannya paling sedikit. Dan semuanya menyelisih kesepakatan ulama. Kesalahan yang pertama, dia masuk ke dalam hal yang bukan wewenangnya, itu wewenang pemerintah. Dan pada hal yang ada orang ditangkap, lalu diadili, dihukumi dan seterusnya, itu urusannya di pengadilan. Biarkan di pengadilan yang berbicara. Tidak usah ikut-ikut, oh saya tahu si fulan ini bagus, tidak boleh. Serahkan ke pengadilan. Jelas ya? Itu wewenang pemerintah. Ini satu. Kemudian yang kedua, ketika dia katakan orang ini dizalimi, ini sudah lancang dari awal. Sudah bisa menjadikan vonis. Berarti yang menangkapnya zalim. Menzalimi. Ya. Ahli sunnah itu tidak ada yang berucap seperti itu. Ucapan pemerintah berbuat zalim, menangkap orang sembarangan dan seterusnya. Tidak ada. Kemudian yang ketiga ini, anggaplah mereka ini hakim-hakim di pengadilan. Ya. Sudahlah ya, kita anggap mereka hakim di pengadilan. Sudah. Kamu senang overacting, saya angkat jadi hakim di pengadilan. Ya. Hakim di pengadilan itu, kalau dia menjatuhkan vonis hukum, dia tidak boleh memberi hukum berdasarkan pengetahuan pribadi dia. Itu tidak ada menurut kesepakatan ulama di bab hukum peradilan. Makanya kalau baca bab fikih, akan ngerti nanti pembahasan fikih. Hakim itu, ketika dia datang, ada 2 orang yang berselisih, bertikai, dia tidak lihat orang yang dari mana, kerabatnya atau bukan. Langsung dia tanya, siapa yang mengadukan gugatan? Apa buktinya? Itu hakim namanya. Jelas ya? Misalnya ada yang datang 2 orang. Berkata si fulan ini mencuri ayam. Atau mencuri kambing saya. Ya. Si A ini mencuri kambing saya. Si A ini dikenal oleh si hakim dari kecil dia bergaul. Tidak boleh si hakim berkata, oh tidak, kamu dusta terhadap dia. Saya kenal si A ini dari kecil. Tidak boleh hakim seperti itu. Hakim itu kalau ada yang menuduh orang ini mencuri, tidak begitu bahasanya hakim. Baik. Jadi tuduhannya dia mencuri. Mencuri apa? Mencuri kambing. Baik, mencuri kambing. Apa buktinya? Nah, begitu caranya hakim. Jelas ya? Karena dia tidak mengerti aturan, cuma pengamat politik saya, jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, ini yang bikin merusak tatanan. Akhirnya harusnya mereka ini orang-orang bagus ya. Ya punya kebaikan, cerdas-cerdas Masya Allah.
Harusnya mereka mengajar saja bidang ilmu yang mereka pelajari, yang mereka tekuni. Jangan masuk di dalam hal-hal yang bisa apa? Yang bisa membahayakan. Baik. Kemudian yang terakhir, di waktu sudah hampir selesai, mendekati maghrib, saya tutup dengan nasihat-nasihat. Ya, saya ingatkan kembali dengan hadits yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yagillu alaihinna qalbu imri'in muslim." Ada 3 perkara yang hati seorang muslim itu kalau memegang 3 perkara ini, di hatinya tidak membawa gil. Tidak ada dengki, tidak ada dosa, tidak ada hal yang buruk di hatinya. Sepanjang dia pegang 3 perkara ini. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan karena Allah. Itu yang pertama. Seorang itu bagaimana dia hidup dalam kehidupan bersama, dia berlaku ikhlas. Dia berbuat sesuatu itu karena Allah. Iya, karena Allah. Karena itu para ulama, para a'immah, mereka berbicara tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah. Itu ikhlas karena Allah. Dan itu disepakati oleh para ulama. Padahal Imam Ahmad, beliau dizalimi di 3 generasi pemerintahan. Bersamaan dengan itu, beliau tetap mengucapkan ucapan yang telah kita baca. Iya, karena keikhlasan mereka kepada Allah. Sebagaimana imam-imam yang lainnya, itu bukan pegawai pemerintah, bukan PNS mereka. Jelas ya? Bersamaan dengan itu dia tetapkan keyakinan, dia sampaikan. Tidak meminta pamrih dari pemerintah, tidak mencari ridho siapapun. Tapi itu adalah agama, keyakinan. Keyakinan. Karena itu kata Sufyan Ats-Tsauri, bahasa beliau kepada Syuaib yang meminta, Syuaib bin Harb yang meminta nasihat. Kata beliau, wahai Syuaib bin Harb, apa yang kamu pelajari tidak akan bermanfaat bagi kamu sampai kamu mempersaksikan mendengar dan taat untuk pemerintah. Sebab ini dianggap dari agama yang kalau seorang berjumpa kepada Allah di atas keyakinan ini, dia akan selamat. Makanya di akhir keyakinannya, Sufyan Ats-Tsauri berkata, wahai Syuaib bin Harb, kalau kamu berjumpa dengan Allah di atas keyakinan ini, maka bilang saja, saya dapat keyakinan ini dari Sufyan Ats-Tsauri, kemudian setelah itu biarkan antara saya dengan Allah, saya yang bertanggungjawabkan. Itu keyakinan para ulama. Tidak ada yang meragukan mereka. Ini dasarnya adalah apa? Ikhlas. Dasarnya adalah ikhlas. Iya. Nah seperti sebagian orang ya, Masya Allah kalau di masa-masa tenang, masa cocok, wah dia yang paling NKRI, paling moderat, ya, paling menjaga. Tapi begitu ada keputusan pemerintah dia tidak cocok, ya, Menteri Pendidikan bikin kebijaksanaan full day school, santri-santrinya turun demo, ya, sadisnya ngomong bunuh menterinya. Nah, ini tidak benar ya yang seperti ini, diperbaiki. Dan seorang muslim, itu berlaku adil terhadap saudaranya. Dan ini saya sampaikan dalam bentuk nasihat. Bentuk nasihat, kebaikan untuk semuanya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa munasahatu ulatil umr. Dan seorang itu berlaku tulus kepada pemerintah. Berlaku tulus. An-nusuh itu ketulusan. Tulus di dalam mendoakan, tulus di dalam menasihati. Ya, kalau ada kekeliruan, tulus dia di dalam menegurnya secara langsung. Ya. Dia tulus di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Dia tulus di dalam menjaga kehormatan pemerintah. Itu semuanya dari bentuk berlaku tulus. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, waluzumu jama'atihim, dan komitmen bersama jemaah kaum muslimin. Umat Islam dipimpin oleh kepala negara, itu mereka sedang berjamaah, sedang bersatu. Iya. Kalau ada apa-apa, itu pesan Nabi. Siapa yang selalu di dalam jamaah, itu hatinya hati yang bersih. Nabi yang jamin, hati yang tidak membawa gil, tidak ada dengki, tidak ada penyakit, tidak ada dosa. Kalau ada masalah, dia selalu cinta kepada kebersamaan. Dia dahulukan kemaslahatan bersama di atas kemaslahatan dirinya. Ya itulah sikap orang yang beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik.